Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semakin dekat saja, ini penantian kita yang sepertinya tidak sabar menunggu. Duel antara Indonesia melawan Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Namun saya tidak akan bicara dulu ke situ karena di bulan Maret ini kan selain lawan Australia, kemudian 5 hari kemudian tepatnya tanggal 25 Maret, Jai Isyes dan kawan-kawan akan balik ke Indonesia bermain di Jakarta di Stadion GBK menghadapi Bahrain. Nah, ini teman-teman banyak yang menanyakan sudah bagaimana untuk cara membeli tiketnya, apakah sudah terjual atau bagaimana dibuka. Nah, saya memberikan informasi kepada teman-teman sudah hari ini ya, Selasa, sejak jam 10 pagi tadi itu pembelian tiket untuk duel Indonesia melawan Bahrain tanggal 25 yang akan datang sudah resmi dibuka. Dan Anda kalau saya sudah lihat informasi yang masuk ke saya ini, itu setiap pembeli tiket wajib mempunyai akun Garuda ID ya. Untuk barcode ya sini akan tersedia di halaman pembelian tiket yang ada pada tanggal 24. Jadi sehari menjelang pertandingan duel antara Indonesia dan Bahrain. Jadi itu Anda sudah bisa masuk ya cepat untuk bisa membeli tiket yang saya bilang tadi ya harus ada akun Garuda ID ya teman-teman. Dan itu Anda di sini masuk melalui Livin by Mandiri di link ya, Livin by Mandiri. Jadi kalau punya Bank Mandiri Livin lebih bagus. Anda masuk ke link di situ bmri.id ya / Timnas Mandiri. Jadi timnasnya T besar, timnas baru sambung Mandiri huruf besar. Jadi ingat di linknya Anda masuk di Livin ya by Mandiri ini BMRI huruf kecil, kemudian ada .id, ada / ya kemudian Timnas Mandiri T huruf besar, kemudian Mandirinya huruf besar, sambung semuanya teman-teman ya. Itu yang saya bisa sampaikan pada teman-teman. Semoga teman-teman dapat membeli tiket dan menyaksikan pertandingan. Itu terbagi dalam 9 kategori itu tiket. Ada mulai dari yang tertinggi 1.750.000 ya yang akan dibuka sampai pada yang terbawah itu 300.000 untuk semua kategori yang ada, tinggal Anda memilih ya. Tapi ini sini dikatakan kali ini kalau duel yang lalu di mana tahun lalu ya di November Jepang dan Arab Saudi saat itu ada promo, tapi kali ini tidak ada promo teman-teman. Jadi Anda bisa langsung membeli saja. Nah, kalau kita lihat juga di sini kategorinya itu terdiri ya dari Mandiri Premium West Zona 1 tuh 1,750 yang saya bilang. Mandiri Premium East Zona 6 dan 7. Kalau tadi kan di West Zona 1, sekarang di Premium East Zona 6 dan 7 juga sama, 1.750.000. Ada Freeport Garuda, ini kategori West Zona 11 di sini 1.250.000. Kemudian ada Freeport Garuda East Zona 5 itu 1.250.000. Ada Freeport Garuda ya East ini 1.250.000. Astra Finance Garuda South ya zona 3 itu 600.000. Nah, jadi 600.000 udah 3 ya. Ada di Astra Finance Garuda South zona 3, Astra Finance Garuda South 4 600.000, Astra Financial Garuda North zona 9 dan 10. Teman-teman itu juga 600.000. Kalau di Astra ini Financial Garuda yaitu 600.000. Yang paling bawah Indomie Upper Garuda zona 1 sampai 12 itu A dan B itu 300.000, itu paling murah teman-teman. Jadi silakan teman-teman untuk bisa membeli duel Indonesia melawan Bahrain. Nah, saya ke topik lainnya lagi. Soal sudah sampai kemana pengurusan naturalisasi pemain, teman-teman. Jadi Pak Ketua Umum Pak Erick sudah mengatakan akan diupayakan. Jadi register itu tanggal 10 terakhir. Sekarang kan sudah tanggal 4. Ini berkejaran waktu 1 minggu lagi. Jadi sudah cepat, sudah ke surat-suratnya ke Menpora, ke Menteri Hukum, sekarang sudah ke Presiden, akan balik ke DPR RI, dibahas di sana, masuk di paripurna dan kembali lagi ke Presiden ya. Kemudian ada tanda tangan, ya, surat Presiden akan turun dan pengambilan sumpah.
pengambilan sumpah itu di luar, ya tidak ada di Indonesia. Jadi mereka tidak akan ke Indonesia. Ya ada Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Ini 3 yang akan digeber habis. Jadi banyak yang bertanya-tanya, ini sudah mepet-mepet, selalu akan seperti ini, menegangkan. Apakah bisa? Ya itu yang banyak pertanyaan. Tapi ya kajian-kajian sebelumnya juga kan mepet-mepet juga bisa. Ya bisa, dan ini juga pasti ya agak tegang juga, tapi pada ujungnya nanti bisa, karena memang diharapkan 3-3-nya ini harus dibawa oleh Patrick Kluivert, harus ada di dalam list register untuk dikirim ke AFC nantinya untuk pertandingan melawan Australia. Ya sebelum kita akan menghadapi juga Bahrain. Jadi ya doa kita bersama semoga ini berjalan dengan baik. Nah, untuk bisa memuluskan ya ketiganya ini cepat itu, Pak Erik sudah melakukan lobby-lobby, pertemuan dengan pihak DPR RI. Ya kalau kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah itu, ya itu dia sudah bertemu dengan Komisi 10, bercerita ya tentunya bagaimana untuk biar mempercepat proses mereka ini. Dan saya bilang kemarin, tanya juga bagaimana prosesnya, udah berjalan dengan baik, semua udah bagus. Dan saya bilang juga, tanya gimana Pak Erik untuk Komisi 13 juga. Jadi kan Komisi 10 sama Komisi 13 ini teman-teman ya, 2 ini dalam sehari ya akan dilakukan. Yang pasti ya harus minggu-minggu ini, kalau bisa harus digeber cepat ya kita akan tunggu. Tetapi katanya semua itu sudah dilakukan pendekatan dan pembicaraan yang baik, semua secara kekeluargaan, dan semua menyambut. DPR RI, Komisi 10, Komisi 13 itu menyambut dengan baik dan siap untuk mendukung apapun menjadi kebutuhan untuk persepak bolaan kita biar maju. Ya, ini harus di backup habis, dan DPR RI tidak akan menghambat-hambat tentunya. Mereka bahkan sekarang itu mendukung cepat karena waktunya berkejaran ini. Itu yang diharapkan untuk bisa bagi 3 pemain, bagi Emil, Dean, dan juga dengan Joy. Ya semoga ini lancar-lancar saja ke depan. Nah, juga ada pemberitaan kemarin bahwa tanya ke saya lagi, Bung, bagaimana? Katanya JIS akan dipakai untuk pertandingan melawan Bahrain. Enggak, lawan Bahrain itu nantinya setelah dari Australia bermain di GBK. Itu kan sudah terdaftar ada di AFC dan juga di FIFA di laman yang ada di GBK. Itu JIS, itu sedang dinegosiat. Pak Erik kemarin bertemu dengan Pak Gubernur DKI, Pak Pramono Anung, untuk membicarakan ke depan. Ya di mana tim nasional juga pingin untuk bermain memakai stadion JIS. Jadi tidak selalu akan nanti bermain di GBK. Jadi sudah waktunya sekarang untuk tampil dan mendapat sambutan baik. Pak Gubernur juga sangat senang dengan apa yang diinginkan oleh PSSI, dalam hal ini ada pertemuan dengan Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI. Jadi bisa aja tim U23 main di sana, juga termasuk tim senior kita akan bermain di sana, nanti akan diatur dengan baik untuk ke depan, untuk memakai JIS ya teman-teman. Tim putri juga akan bermain di JIS, jadi ini bagaimana akan diatur sebaik mungkin. PSSI nantinya akan menggunakan JIS yang saya pikir juga agak bagus ya, mewah. JIS ini kalau bisa dibilang harus pakailah ya, tidak ada masalah semua, apalagi gubernur sekarang sudah mendukung penuh demi untuk tim nasional. Pak Pramono Anung juga siap membackup ini ya untuk persepak bolaan kita. Jadi itu teman-teman ya, jadi bukan pertandingan Bahrain itu pindah ke sana, enggak. Bahrain tetap akan di GBK, tapi untuk ke depan nantinya next akan diatur dengan baik. Untuk penggunaan JIS ini timnas akan bisa bermain juga di situ ya, mau apapun dalam berbagai level akan bisa bermain. Mau ada FIFA Match Day juga mungkin akan ada di JIS, itu yang kita akan lihat. Ya siapa tahu juga lawan Cina nanti akan di sana, siapa tahu. Setelah dilihat dengan baik, kan Cina baru bulan Juni akan bermain ya. Jadi kalau tidak GBK ya JIS, yang penting ada di Jakarta stadion itu. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk memberikan info-info kepada teman-teman semua, baik dari penjualan karcis yang sudah mulai dibuka pada jam 10 tadi pagi ya di Selasa ini, kemudian proses ya untuk naturalisasi ya, persetujuan dari DPR menjadi warga negara Indonesia di DPR RI sudah dibicarakan oleh Pak Erik dan Komisi 10, Komisi 13 sampai pada penggunaan Stadion Jakarta Internasional. Cheers. Ciao.